Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Node ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai. Coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Hai Scorpio, di bulan Juni ada apa sih untuk kalian? Nah, kita langsung aja lihat. Gue mulai dengan Literary Witches Oracle card. Ya, fokus Scorpio di bulan Juni itu apa? Satu kartu aja please. Family. Ya. Tapi ada kebenaran ya. Karena ada kopi yang tumpah tuh di gambarnya. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat ya, gue kasih tahu aja. Ada kebenaran di dalam keluarga yang harus terungkap ya. Yang tidak diakui, yang tidak disadari ya, yang harus terungkap. Scorp kegelapan itu oke. Laki tarot ya. Kali ini gue buka kartu 6 aja ya. Petunjuk untuk Scorpio di bulan Juni. Jangan lupa nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian karena ini general reading. Jadi dengan nonton ketiganya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi atau keadaan kalian ya. Moon sign itu sisi emosional kalian, rising atau ascendant sign itu bagaimana kita tampil. Jadi kalau kalian masih belum jelas juga butuh personal reading, di bawah box description gue itu ada nomor WA gue, kalian tinggal bahas gue aja untuk apapun pertanyaan kalian. Oke? Scorpio di bulan Juni, petunjuk apa yang Scorpio perlu ketahui? Tema kalian di bulan Juni di Empress. Oke. Goal kalian di bulan Juni strength. Opportunity, peluang, kesempatan Scorpio di bulan Juni High Priestess. Challenge Scorpio di bulan Juni The Hierophant. Action yang diperlukan Judgment. Okay. The outcome The Magician. Under the deck, kalau bawah sadar kalian Death. Oke. Memang untuk Aquarius, Scorpio, Leo dan juga Taurus ya, ini agak tralala energinya ya, karena Pluto ya, energi Pluto yang sekarang memang ada di Aquarius saat ini ya, di 0 derajat. Tapi dia kan bentar lagi mundur ya, dia retrograde soalnya Pluto retrograde. Nah, dia balik ke Capricorn, menyelesaikan yang belum selesai. Oke. Alam bawah sadar kalian itu Death. Ini energi kalian sendiri Scorpio. Ya. Tentang bagaimana kalian ingin
merepresentasikan diri kalian ke dunia luar, ke orang lain. Citra diri apa yang kalian bangun. Kalau memang itu sudah nggak sesuai dengan diri kalian sekarang, ya udah saatnya kalian untuk transformasi, tinggalkan, karena kalian menuju kebebasan yang lebih tinggi dari yang kemarin. Kalian lagi proses ya, karena death, kematian itu buat gue adalah kebebasan ya. Seperti gambar itu kebebasan, jadi meringankan. Tapi ya kita untuk bisa lebih ringan, untuk lebih bisa bebas, kita harus melepaskan segala hal yang memang sudah nggak selaras lagi sama kita, ya kan? Termasuk kalau memang itu citra diri yang kalian sudah bangun sampai detik ini itu udah nggak sesuai lagi, ya tinggal. Kita boleh kok berubah, bahkan nggak ada yang nggak berubah. Buat gue perubahan itu adalah konsistensi itu sendiri. Justru kalau kita nggak berubah, namanya nggak konsisten. Itu alam bawah sadar kalian. Tema kalian di bulan Juni itu adalah The Empress. Kalian siap menciptakan, melahirkan situasi atau keadaan yang baru. Itu energinya Venus. Venus ada di Cancer saat gue baca ini, ya. Tapi di tanggal 5 masuk ke Leo. Okay. Buat Scorpio, Cancer itu ada di travel. Wow, banyak banget ya. Venus itu planet money, value, harmony, relationship. Dan rumah 9, karena gue bicara rumahnya, Venus lagi ada di Cancer. Cancer itu rumah 9 buat Scorpio, ya. Rumah 9 itu tentang travel, tentang segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu geografi, entah itu emosional, ya. Tentang segala macam perbedaan, entah itu perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, intelektual, hukum, ya. Tentang pembelajaran lagi, ya. Higher learning. Jadi kalian siap untuk menghadapi perbedaan-perbedaan, kalian siap untuk belajar lagi, kalian siap untuk menghadapi, ya, menembus batas-batasan kalian sendiri, entah itu dengan travel, ya. Venus di Cancer. Nah, tapi tanggal 5 dia masuk ke Leo, ya. Leo buat Scorpio itu ada di rumah 10, yaitu tentang karir, reputasi, dan long term goal kalian. Kalian siap juga untuk membangun reputasi yang baru, ya kan? Kalian ingin meninggalkan citra diri kalian yang lama, mungkin yang udah gak sesuai. Kalian siap untuk membangun status yang baru, reputasi yang baru, bahkan pekerjaan yang baru, bahkan long term goal yang baru. Dan secara Venus di Leo itu sangat ekspresif. Dia akan dia sangat ekspresif, ya. Dia akan sangat punya determinasi yang tinggi untuk mencapai apapun goalnya, ya. Sangat punya determinasi yang tinggi, ya. Okay. Dan goalnya kalian di bulan Juni, strength, gambar speaker. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri dari dalam, ya, kekuatan dari dalam diri kalian untuk bisa lebih tampil, untuk lebih bisa mengekspresikan diri, untuk lebih bisa vokal, ya. Ini ada di Leo, Venus di Leo, tentang, ya, yang reputasi yang sekarang kalian ingin mulai dari awal lagi, mulai baru, ya. Tentang perbedaan-perbedaan yang udah, ya, istilahnya tentang nilai-nilai lama yang kalian pegang udah nggak sesuai lagi dengan kalian. Goal kalian adalah untuk mengekspresikan kalau kalian sudah berubah,
kalian sudah berbeda dengan yang kemarin gitu lah ya. Keren. Kesempatan, peluang, opportunity buat Scorpio, The High Priestess. The High Priestess itu energi Cancer atau Pisces. Ya, kalian diminta, kalian dapat kesempatan untuk lebih mencermati, mengamati, ya, untuk lebih mendengarkan intuisi kalian, suara batin kalian sendiri, ya, dalam diam, tanpa harus berpihak dalam mana yang positif, mana yang negatif, mana yang baik atau yang buruk. Pisces, kalaupun ini energinya Pisces ya, Pisces buat Scorpio itu ada di rumah kelima. Entah itu tentang anak-anak, tentang kreativitas, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya mungkin kalian dapat peluang untuk mengungkapkan perubahan yang kalian ingin bentuk dari dalam diri kalian sendiri, ya, kepada siapapun itu, ya. Karena di Pisces itu ada Neptune dan juga ada Saturn. Saturn itu karma duniawi. Neptune itu ideal atau visi, mimpi gitu. Karma duniawi tapi di Pisces, gitu. Spiritual yang grounded gitu lah, spiritual yang membumi. Itu bagaimana kalian dapat kesempatan itu lah untuk mengungkapkan, nah, tapi kalian diminta untuk mengamati dalam diam. Kalau itu energi Pisces ya. Kalau energi Cancer lagi-lagi di rumah ke-9 buat Scorpio, travel. Oke. Mungkin kalian nggak akan ngomong kalau tiba-tiba kalian jalan aja gitu kan. Tiba-tiba kalian jalan aja kan, travel gitu, nggak pakai ngomong-ngomong. Anyway, ya sampai tanggal 4 ya, sampai tanggal 5 dia Venus masih ada di ada di Cancer ya. Lagi itu Venus itu tentang sesuatu yang bernilai buat kalian. Dan challenge-nya buat kalian di Juni ini adalah Hierophant. Nah, Hierophant itu energi Taurus. Nah, Hierophant ini tentang tradisi. Hierophant ini tentang komitmen. Entah itu pernikahan. Hierophant ini tentang pengabdian, kepatuhan. Hierophant ini energi Taurus. Dan di Taurus masih rame. Ada Merkuri sekarang masih ada di Taurus, ya kan? Ada Uranus, ada North Nodes, ada Jupiter, ya kan? Yang paling seru itu Jupiter ada di situ. Uranus itu tentang keunikan kalian dalam menghadapi apapun itu, komitmen kalian sendiri, kepatuhan kalian lah, apalah itu, ya kan? North Nodes fokus kalian. Dia North Nodes-nya dia mulai geser meninggalkan Taurus itu bulan depan, ya. Jadi ini akhir-akhir. Dan North Nodes itu juga karma ya, itu juga karma. Karmanya yang mana nih, gitu kan? Yang ada istilahnya South Nodes ya, North Nodes-nya di Taurus, South Nodes-nya di Scorpio. Nah, apapun yang kemelekatan yang kalian miliki tentang bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, ya, itu yang kalian harus lepaskan untuk mencapai destinasi kalian sendiri, North Nodes kalian sendiri. Dan Jupiter
tanggal 1 itu dia konjang dengan North Node. Jupiter itu apa? Bagaimana kalian melampaui batas-batasan kalian sendiri. Bagaimana expansion, ya. Bagaimana kalian memperluas horizon kalian. Tinggalkan yang sudah tidak lagi selaras dengan kalian. Right? Dan memang juga kalian memang untuk diminta untuk travel sih, atau mengekspresikan perubahan yang kalian memang itu, perubahan itu kalian seperti terobligasi untuk mengungkapkan perubahan-perubahan yang kalian sudah capai, kurang lebih gitu. Kalau selama ini kalian terikat oleh apapun kepatuhan terhadap tradisi, itu cuma sekedar mindset kalian saja. Merkuri itu mindset, persepsi kalian sendiri tentang komitmen, kepatuhan, tradisi. Atas cita diri kalian yang kalian sudah bentuk hingga saat ini. Semoga kalian masih bisa ngikutin alurnya. Gua ngomong. Karena Jupiter juga ada di Taurus ya. Dan itu massive, dan itu sesuatu yang besar. Jadi sampai tahun depan ya Jupiter di Taurus. Ini karena energi Taurus itu ada di rumah ke-7 buat Scorpio, tentang relationship. Relationship di sini nggak selalu berhubungan dengan pasangan. Relationship dengan sesama, dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Entah itu profesional ya, dengan orang lain itu entah itu profesional atau personal ya, bahkan dengan our higher self ya, kesadaran tertinggi kita. Itu komitmennya apa? Apa komitmen tertinggi kalian? Berdasarkan nilai-nilai value-value yang bagaimana? Karena Taurus itu juga dia ruler planetnya Venus ya. Venus itu tentang nilai, value, relationship and harmony. Apakah kalian menjunjung tinggi sesuatu nilai atau komitmen tapi menghancurkan relationship dengan sesama? Atau bagaimana? Apa yang tertinggi? Mana value yang sebenarnya? Kemanusiaan itu sendiri atau peraturan? Action yang dibutuhkan untuk Scorpio di bulan Juni, judgment. Kalian dapat kesempatan kedua ya, mungkin kalau kemarin di masa lalu, di masa yang udah kalian sudah salah menilai ya, kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda, memperbaiki, melakukan dengan pendekatan yang berbeda ya. Judgment. Ini energi Pluto. Pluto ada di Aquarius ya. Pluto ada di Aquarius. Kalian sama-sama fix sign. Nggak mudah untuk kalian bisa berubah pikiran, tuh nggak mudah. Entah Aquarius, entah Scorpio, entah Leo, entah Taurus. Kalian fix sign. Jadi ini bagaimana kalian menilai dan apa yang bernilai buat kalian, itu semua tergantung persepsi kalian sendiri. Nah, ini energi Pluto. Pluto ada di 0 derajat di Aquarius dan Pluto lagi retrograde. Pluto itu planet transformasi. Dan Pluto itu ruler planetnya Scorpio. Nah, teralala kan? Ruwet gak lo? Nah, Pluto ini tanggal 11 bersamaan dengan energinya Merkuri masuk ke Gemini ya. Pluto dia mundur ke Capricorn yang udah lama banget dia stay di Capricorn ya. Dia kemarin cuma nyicipin doang masuk Aquarius sampai 0 derajat doang. Nah
Nah besok ini tanggal 11 dia balik lagi ke Capricorn ya. Dan stay di sana sampai tahun 2024 Januari. Jadi kalau ada hal-hal yang belum selesai, ada baiknya diselesaikan. Gitu. Diselesaikan. Karena energi semesta, kita bisa menggunakan support atau dukungan semesta untuk menyelesaikan sesuatu hal yang agak mungkin berat untuk diselesaikan. Ini adalah saatnya. Karena dia nanti balik lagi ke Aquarius ya, dan stay di Aquarius entah per 20 tahun. Capricorn buat Scorpio itu ada di mindset, rumah ketiga buat Scorpio. Mindset, persepsi, intelektual, komunikasi ya. Tentang childhood juga, tentang masa kecil kalian, tentang wawasan dan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Pluto balik lagi ke situ. Kalau sekarang ini Pluto masih retrograde tapi di 0 derajatnya Aquarius, itu adalah untuk Scorpio itu di rumah keempat. Family, tradisi. Family, tradisi, stabilitas emosional. Jadi persepsi kalian tentang keluarga itu sendiri, makanya fokus kalian adalah family ya. Jadi kalau Pluto ini kembali lagi ke Capricorn, ada hal-hal yang bersangkutan dengan cara berpikir atau persepsi mindset kalian sendiri tentang family itu sendiri atau tradisi itu sendiri yang harus kalian kelarin untuk relationship kalian ke depannya dengan siapapun itu berangkat dari dalam diri kalian sendiri. Dan bicara tentang Merkuri yang masuk ke Gemini bersamaan dengan Pluto kembali ke Capricorn ya, outcome-nya untuk Scorpio, kalian dapat The Magician, energi Merkuri. Masuk ke Gemini meninggalkan Taurus ya. Kalau kalian sekarang ini masih berpikir tentang seharusnya begini, seharusnya begitu, harusnya gini, seharusnya begitu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu ya. Gue cuma ngingetin, dalam spiritualitas tidak ada yang seharusnya. Dan Jupiter di Taurus itu mengingatkan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan atau limit itu sendiri, berangkat dari persepsi kita masing-masing. Merkuri masuk ke Gemini buat Scorpio itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu finansial, entah itu properti ya, entah itu ideologi, kerjasama. Lagi ini general reading ya, nonton moon sign, rising atau ascendant sign kalian, atau ya personal reading. Kalian bisa WA gue. Anyway, Merkuri di Gemini ya. Gemini itu roller planetnya adalah Merkuri. Jadi yang perlu kita sadari ya, di saat Merkuri balik ke rumahnya yaitu Gemini, energinya berlipat ganda, ngedouble, gede, masif ya. Jadi kita akan terbombardir gitu ya. Energinya tentang persepsi-persepsi yang berbeda, segala macamnya, keingintahuan kita yang lebih tinggi, ingin tahu banyak hal. Dan di sisi lainnya adalah Gemini itu victim of insecurity ya. Makanya dia ingin selalu dapat kejelasan yang sejelas-jelasnya atas segala kekhawatiran dan kecemasannya. Entah itu buat Scorpio adalah berbagi ya, tentang berbagi. Karena Gemini di rumah ke-8. Oke. Langsung aja kita ke kartu terakhir ya dari Mystical Shaman.
eh, saran untuk Scorpio di bulan Juni, satu kartu aja please. The Serpent. Energinya Scorpio itu sendiri. Ini nggak jauh beda dengan Death. Kalau ini kan Oracle card, Mystical Shaman, kalau ini Tarot. The Serpent itu ya layaknya ular. Dia secara secara terus menerus dia selalu mengganti kulit, perubahan, transformasi ya, melepaskan kulit yang lama, meregenerasi kulit yang baru. Dan memang mungkin saat-saat bulan Juni ini saat-saat yang sangat fragile buat kalian ya, agak mudah teriritasi mungkin ya, karena kalian lagi proses transisi untuk dalam hal meninggalkan citra diri kalian yang lama dan menuju ke yang baru. Oke. Udah segitu aja, semoga semoga ini bermanfaat dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.